Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna lil mura'i thalasu alamat. Orang yang ria itu pamer, itu punya tiga tanda-tanda. Yang pertama, biar matanya itu bersih. Tapi Pomar itu meskipun hafal, beliau tetap buka buku wiridnya, biar matanya barokah, gampang, insya Allah matanya itu sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu yaqul, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna lil mura'i thalasu alamat. Orang yang ria itu pamer, itu punya tiga tanda-tanda. Yang pertama, yaksilu idza kana wahda, malas, ya, malas kalau dia itu sendiri. Itu tanda-tanda orang yang pamer, ya. Yang pertama itu dia malas kalau dia sendiri. Kalau berjamaah, wah, semangat. Apalagi berjamaah di situ ada orang yang dia kagumi, tambah semangat. Nah, sholatnya itu tambah semangat. Tapi kalau sendirian pasti malas. Nah, ini berarti dia ibadahnya itu suka pamer, suka ria. Kalau bareng-bareng misalnya ada tamu misalnya, atau dia nginep di rumahnya orang misalnya, wah, semangat. Kalau nginep di rumahnya orang dia semangat. Bila perlu sholat tahajud jam 3 bang. Tapi coba kalau dia pulang ke rumah, lewat subuh kan gitu. Subuhnya jangan tahajud, subuhnya lewat. Kalau sendiri, ini berarti suka pamer, ria, bahaya itu. Yang kedua, usallin nawafil jalisan. Dia kalau sholat sunnah itu duduk. Kalau sholat sunnah dia duduk. Padahal sehat, padahal kakinya normal, dia duduk. Sholat sunnah kan boleh duduk. Santri-santri itu biasanya begitu. Lagi malas sholatnya duduk, lagi malas sholatnya duduk. Giliran ada gurunya yang imam atau siapa, oh, sholatnya berdiri. Kalau sholat sunnah kakinya normal, kalau kakinya lemes, kakinya nggak normal, ya nggak ada masalah, dia sholatnya duduk begitu. Wa yansid idza kana ma'an nas. Dia ini semangat, ini yang ketiga, ya. Wa yansid idza kana ma'an nas wa yazid fil amal idza madahu kama yanqus minhu idza dammu. Dia semangat ketika bersama manusia, semangat ibadahnya, baca Qur'annya, zikirnya kalau sama manusia, wa yazid fil amal, dan bertambah amalannya idza madahu jika dipuji. Tuh, istiqomah ya bacanya, ya. Wah, langsung nambah. Hebat. Kalau malam itu sholatnya itu 11 rakaat, senang langsung ditambah 21 rakaat. Ya. Jadi 21 rakaat tarawih akhirnya tiap malam kan.
Tapi kalau dihina, apa itu cuma itu pengen dipuji. Yang khusyuk akhirnya malas sholat. Kalau dihina-hina, apa itu ada maunya itu sholat itu tiap malam itu. Itu biar dipuji. Wah, inilah calon imam yang baik, yang soleh. Biar dipuji itu sholatnya itu, ya kan? Biar dipuji itu ada maunya itu. Akhirnya dia nggak sholat. Nah, ini tanda orang yang ikhlas. Paham ya? Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu syai'in adhartuhu min amali fala uidduhu syai'a. Setiap amalan yang aku tampakkan, setiap amalanku yang aku tampakkan sedikit saja, maka aku enggak hitung itu amalanku, itu sia-sia bagi aku. Itu Sufyan Al-Thawri. Kenapa demikian? Li ajzi amsalina anil ikhlas idza ra'ahu nas, karena orang seperti kami ini enggak mampu untuk ikhlas kalau dilihat sama manusia. Subhanallah, itu Sufyan Al-Thawri, ulama salaf, ulama tabi'in. Karangan kitabnya banyak, karomahnya banyak, tapi masih bilang amalan sedikit pun yang aku tampakkan di hadapan manusia, aku nggak anggap itu amalanku, ibadah. Dah sia-sia bagi aku. Kenapa? Aku orang seperti kami ini, seperti aku ini nggak mampu untuk ikhlas jika ibadah di hadapan manusia. Masya Allah. Itu tawaduknya, rendah hati. Ibaratnya Habib Umar ngomong begitu. Habib Muhammad bin Hafid. Masya Allah. Ngomong begitu, ibadahnya udah banyak seperti itu, tapi masih ngomong begitu. Masya Allah. Ya, bahkan Ibrahim At-Taimi yalbasul lubsal fityan, bahkan la ya'rifu ahad annahu min ulamin illa ashabu. Bahkan Ibrahim At-Taimi itu ulama besar, beliau itu pakai baju biasa, tidak mengenal dia itu ulama, seorang pun nggak mengenal dia kecuali santrinya sendiri. Dia ulama, ya ulama besar, tapi pakai levis, pakai kaos kalau di luar itu. Memang begitu kepinginnya, biar orang-orang nggak kenal, tapi santrinya kenal. Wakana yakul, dan dia mengatakan, al-mukhlis man yaktum hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Orang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan kejelekannya. Itu orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan. Kalau dia berbuat dosa, wah, perlu dirahasiakan dengan betul-betul. Kalau dia berbuat salah, dirahasiakan betul-betul. Maka dia jika berbuat baik, demikian juga sama, dia harus merahasiakannya betul-betul begitu. Dia harus merahasiakannya betul-betul. Subhanallah. Begitu. Ya Muhammad Rasulullah. Makanya orang-orang dulu itu takut kalau jamaahnya banyak. Bahkan Sufyan Al-Thawri mengatakan, kullu alimin takburu halaqatu darsi illa wa yatrukuhu al-ujubu binafsi. Setiap orang alim yang halaqah, yang kelompok majlisnya itu banyak, darsnya itu banyak, kecuali akan dihinggapi dengan rasa bangga dirinya. Al-ujub binafsi. Al-ujub binafsi, bangga dirinya. Ya Allah.
Hasan Al-Basri pernah lewat di majelisnya Imam Taus yang sedang mempelajari ilmu hadis dalam halaqah yang sangat banyak, ibarat itu ratusan ribu yang hadir. Beliau lewat, kemudian beliau nyamperin Imam Taus, faqarba minhu wa qala lahu fi udhunihi, lalu ngomong berbisik di telinganya, sama-sama imam besar ini dua-duanya ini. Maka mengatakan, in kana nafsuka tu'jibuka faqum min hadzal majlis. Wahai Taus, kalau nafsumu itu bangga diri dengan jamaahmu yang banyak ini, maka berdiri dari majelis ini, pergi dari majelis ini. Tiba-tiba Imam Taus sadar, langsung keluar dari majelis, ditinggalin majelis orang-orang banyak tersebut. Faqama Tausan fauran, maka dengan segera Imam Taus itu keluar dari majelis. Bayangkan, beliau punya majelis istiqomah, ribuan orang yang hadir. Tiba-tiba ada temennya sama-sama orang, kalau kamu bangga diri dengan majelis ini, berdiri dari majelis ini, pergi. Dibisikin begitu, langsung pergi. Dua-duanya pergi, ditinggalin jamaahnya. Mungkin kalau kita digituin, ini tolong usir, ini usir, dia usir, ayo gitu, nggak beres gitu. Ya kan? Masya Allah. Sama-sama imam besar. Orang-orang dulu zamannya mereka ini majelisnya cuma dikit, tapi Sufyan Al-Thawri, Hasan Al-Basri itu terkenal namanya sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Seolah-olah mereka orang yang karangan kitabnya banyak memang, tapi seolah-olah orang yang jamaahnya banyak, muridnya banyak, meskipun ajarannya diikuti sampai saat ini oleh seluruh kaum muslimin. Tapi tahu nggak kalian bahwa mereka jamaahnya cuma sedikit? Contoh, Sufyan Az-Zuhri jamaahnya cuma 3 orang, yang ngaji sama beliau cuma 3 orang, lebih dari 3 beliau nggak mau. Cuma 3 orang, Penjulwati, Gemblong misalnya. Cuma 3 orang, lebih dari 3 orang, 4 orang beliau pergi. Subhanallah. Kamu 3 orang malas ngatur, 3 orang malas buka. Subhanallah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cuma 3 orang malas. Tapi kamu kalau sudah ribuan, semangat. Kalau udah ratusan yang hadir, semangat. Kalau udah puluhan yang hadir, semangat. Ya Allah. Beliau Masya Allah, Masya Allah. Ya, beliau ini kesan seorang wilayah tu ahadan yajlis ilai ila nahwa salasatu anfus. Ya, bahkan di sini ya, la yatruku ahadan. Sufyan Az-Zuhri tidak meninggalkan seorang pun yajlisu ilai yang duduk kepadanya ila nahwa salasatu anfus, kecuali semisal 3 jiwa. Fabafala yawman, suatu hari dia lupa, fara'al laqad kaburat. Dia lupa lagi enak-enak majlis diri, tiba-tiba ada satu sampai tambah banyak, sampai puluhan yang hadir. Tiba-tiba beliau ingat, Assalamualaikum. Faqama faza'an, berdiri dengan rasa takut, Assalamualaikum, dan mengatakan akhadana wallah, akhadna wallah, walam nashkur wallah. Ya Allah. Beliau mengatakan, Assalamualaikum, kami nggak terasa, demi Allah kami nggak terasa. Lau adraka Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu misli wa huwa jalisun fi hadzal majlis la aqamah. Kalau seandainya Umar bin Khattab masih hidup dan dia melihat seperti ini, niscaya Umar bin Khattab akan membangunkanku dan menyuruh aku pergi dari majlis ini. Orang sepertimu, dan Umar akan mengatakan, mislak la yasluh lidzalik. Orang sepertimu nggak pantas seperti ini. Masya Allah.
ketakutan. Lagi 3 orang lagi ceramah dengerin itu, tiba-tiba ada yang datang 1, 2, 3. Kaget beliau berdiri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, andai Umar bin Khattab masih hidup, saya paling disuruh berdiri dan mengatakan kamu nggak pantas seperti ini. Apalagi orang zaman sekarang, ya Allah. Makanya ini kitab ini betul-betul pedang ini buat orang-orang yang ngaku-ngaku ahli sufi tapi perlakuannya jauh dari ilmu tasawuf yang sesungguh. Ini ilmu tasawuf yang sesungguhnya ini. Kalau mau belajar ini ilmu ini, tabiul muhtarin. Makanya namanya tabiul muhtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Masya Allah. Ya Rabb. Jamaahnya kalau sudah banyak, senang. Jamaahnya kalau sudah banyak, senang. Pengikutnya kalau sudah banyak, senang. Subscriber kamu masih berapa? Kecil, saya sudah ratusan ribu subscriber saya, rendah kamu. Jamaahnya banyak, senang ya. Bukan tambah beban, tapi tambah Allah ini kamu jawab nanti kamu itu. Ya Allah. Beliau ini Imam Sufyan Al-Tsauri kalau duduk ketika menjelaskan hadis, beliau tuh duduk dengan rasa takut. Suatu hari mendung. Orang-orang dulu kan bukan seperti ini, kadang di bawah pohon. Ngajinya tuh di bawah pohon, barang basir gitu. Gedung-gedungnya, pohon-pohonnya di sana itu jarak. Kadang panas-panasan. Tiba-tiba ada mendung lewat. Mendung lewat ini beliau berhenti, bukan lanjut. Mendung lewat ini beliau berhenti sampai berlalu. Kenapa? Diam, ada mendung itu menutupi mereka tuh, mereka diam ini. Sambil dia nggak mau, sambil nunduk kepalanya. Sampai disipuan. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa Anda setiap ada mendung ini kok diam? Kenapa? Beliau menjawab, akhafu ayakuna fiha hijaratun tarjumuna biha. Aku takut mendung itu menurunkan batu yang menimpa kami. Bukan hujan barokah, tapi aku takut itu mendung menurunkan batu sebagai sisaan untukku. Alhamdulillah, dahsyat luar biasa. Subhanallah. Begitu. Kalau kamu kan nggak duduk begitu, kayak kena ditimpuk batu, ditaruh batu di atas pundak kamu, tidak dipentong ya kan? Abang. Tekan batu itu pundaknya ini. Kalau dia mensual asal itu takut begini nunduk karena takut ditimpa, Pak. Kalau kamu memang benar-benar dikasih batu gaib, ya sama genderuwo. Ya Allah, minta di siram kopi. Abang. Insyaallah. Pondok itu tahan. Barokah. Tapi kalau kamu ikuti tersiksa, seolah-olah tersiksa. Enggak, nanti di masa depanmu kamu bahagia, sukses. Saya itu paling depan dulu, pegang rapi. Pak Allah Samada, tahan ngantuk. Ya Allah, ini udah malam belum tidur, besok subuh saya ini gimana ya? Pokoknya saya harus bawa. Ngantri kamar mandi itu duduk sempatan saya tidur bentar sampai ada yang ngantri lagi, masuk ngantri saya tidur lagi. Lalu saya bangun, tapi nggak telat begitu. Paham ya? Kamu kan bangun duluan ya kan? Semuanya suruh mandi, kamu telat semuanya gitu. Belum.
Gitu, karena ini luar biasa. Hasilnya kamu sukses, barokah hidup kamu nanti. Amin. Begitu, mau ngantuk di dunia itu. Enggak mau nonton bola kuat. Ya kalau main game lo kuat, tanganmu sampai keriting semua, jempol lonjong terus, hampir sama semuanya. Kemudian وكان شداد بن حكيم رحمه الله تعالى يقول من كان في هذه ثلاث خصال فليجلس لعلم الناس وإلا فليدع الجلوس وإلا فليدع الجلوس. Shaddad bin Hakim mengatakan kalau ada 3 perkara ini maka duduklah bikin majlis, ajarkan manusia. Kalau punya 3 perkara ini, duduk bikin majlis pada orang-orang. Apa itu? Yang pertama, ayyudzakkirahum bi ni'amillahi ta'ala liyashkuruh. Yang pertama, majlisnya itu mengingatkan kepada Allah, mengingatkan manusia kepada Allah, mengingatkan orang-orang kepada nikmat-nikmat Allah supaya dia itu bersyukur. Begitu. Ingat nikmatnya Allah, diberikan begini, anugerah kita begini supaya dia bersyukur kepada Allah. Begitu. Nikmat ini, nikmat. Coba kamu bayangkan ya. Kamu kena COVID, kemudian kamu diisolasi, ditaruh di ruang. Apalagi kamu nggak punya nama, nggak peduli orang sama kamu, taruh di gudangnya es batu. Kan nggak peduli sama kamu nggak punya nama kok. Siapa yang peduli sama kamu? Kan begitu. Taruh gudangnya nggak penting, taruh aja situ. Pasnya kandang sapi ya, tutup udah 2 minggu ya. Kemudian nggak sembuh, nggak negatif, positif terus. Dites positif lagi, seminggu sekali dites, sepositif terus. Bisa berbulan-bulan kamu di situ di gedung nggak ada siapa-siapa, tidurnya begitu, nggak peduli, makannya gitu-gitu aja. Lama-lama orang capek ngurusin kamu, nggak ngurus, mau mati mau udah di sana. Nggak negatif, positif terus. Misalnya, ayo, enakan mana kamu di sana atau duduk di sini? Ya, makannya enak, nggak masak, kan begitu. Ya dapat duit, ya kan, tidur, makan, minum, bising, perak, mencret kan. Dapat duit, duduknya enak, nyantai, slow, nggak terlalu dipaksa kan begitu. Daripada kamu itu masuk ke gudang atau masuk rumah sakit, ditaruh di kamar mayat kamu kan, diisolasi di kamar mayat, mending 2 minggu ini kamu sudah positif misalnya, naudzubillah min, swabnya nggak beres-beres, rusak misalnya alatnya dan sebagainya, akhirnya negatif terus, padahal nggak ada corona kamu, tapi positif terus disuap, naudzubillah min. Hati-hati, sudah nikmat, syukuri begitu. Yang kedua, wa bidzunubihim liyatubu minha, dan mengingatkan dosa-dosa mereka supaya mereka bertobat dari dosa-dosa tersebut. Tuh yang kedua. Kalau majelisnya yang kedua itu mengingatkan atas dosa-dosanya, maka dia layak untuk bikin majelis. Yang ketiga, wa bi aduhim iblis liyahdharu minhu, dan mengingatkan mereka kepada musuh mereka yaitu iblis supaya mereka itu berhati-hati. Kita ini punya musuh, siapa? Iblis. Begini tipu daya iblis, begini serangannya, begini supaya kita berhati-hati. Nah, 3 hal ini yaitu mengingatkan orang dengan nikmatnya Allah supaya bersyukur, mengingatkan orang dengan dosa-dosanya supaya bertobat, dan mengingatkan orang-orang dengan musuhnya yaitu iblis supaya berhati-hati.
Udah 3 itu aja kata beliau. Kalau sudah 3 ini di majelis kamu itu, silakan kamu buka majelis. Tapi kalau nggak begini, majelisnya ngakak-ngakak toh, majelisnya dongeng-dongeng toh, majelisnya nyanyi-nyanyi toh, nggak usah bikin majelis. Begitu. Allah kirim. Imam Malik pernah ditanya, siapa orang anirasina fil ilmi, siapa orang yang ar-rasihin fil ilmi, orang yang meresap dalam ilmunya itu siapa? Maka beliau menjawab, humul amiluna bil ilmi, mereka orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Kenapa? Karena ilmu bisa menghukumi para raja-raja gitu. Bahkan Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, maninas indak, siapa sih orang itu? Menurut kamu tuh orang itu siapa? Sesungguhnya orang itu apa dan siapa bagi kamu? Maka beliau menjawab, orang itu yang sesungguhnya dinamakan orang, manusia itu ya. Ini manusia ya, bukan hewan, bukan binatang. Adalah al-ulama al-amilun al-mukhlisun, adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian dia itulah orang yang benar. Itulah manusia yang benar. Gitu. Ini luar biasa panjang pembahasan masalah ikhlas dan pamer ini. Masya Allah. Kita lanjut ke kitab Iqdud Durar Fi Ahbaril Muntazar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Inna bni hadha sayyidun kama sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sayakhruju min sulbi rajulun yusamma bismi nabiyikum yusbihuhu fil khuluq wa la yusbihuhu fil khalqi yamla'ul arda adla. Siapa sih namanya Imam Mahdi itu? Maka dalam hadis ini, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid, sebagaimana Rasul SAW menamakannya, dan akan keluar dari sulbinya seseorang yang bernama dengan nama Nabi kalian, menyerupai dalam akhlak dan menyerupai dalam akhlaknya, tapi tidak menyerupai dalam fisiknya, akan memenuhi bumi dengan keadaan. Nah, berarti namanya siapa? Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad atau Ahmad. Kenapa namanya itu menyesuaikan sama dengan nama Nabi Muhammad? Ya. Laulam yaqum ladunna illa yawmun wahid Allah azza wa jalla kadzalika al-yawm hatta yab'atsu fi rajulin min waladi ismuhu ismi. Kalau seandainya dunia ini tidak tersisa kecuali 1 hari, maka Allah akan panjangkan 1 hari itu sampai Allah utus seseorang dari putraku, dari anakku, dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad bin Abdil. Terus dari mana? Dari keturunan Hasan apa Sayyidina Husain? Imam Mahdi ini dari keturunan Sayyidina Hasan apa dari Sayyidina Husain? Al-Farisi radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah, Salman Al-Farisi berdiri lalu bertanya, ya Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan begitu, Salman Al-Farisi berdiri dan bertanya. Beliau berdiri, ya Rasulullah, min ayyi waladika huwa? Kalau begitu, Imam Mahdi ini yang namanya sama dengan namamu itu dari keturunan cucu Anda yang mana? Yang Hasan apa Husain? Ada Hasan dan Husain di situ. Maka Nabi SAW menjawab, ada Sayyidina Husain dan Hasan dan Husain duduk di situ di pangkuan Nabi. Maka Nabi menjawab, yang mana dari Hasan apa Husain itu wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, wa min waladi hadza wa daraba bi yadihi. Dia ini dari putraku ini, wa daraba bi yadihi alal Husain alaihissalam, dan memukul tangannya ini dari keturunan ini, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain. Ya. Dari putramu
Yang mana ya Rasulullah? Dari putra anda, keturunan anda yang mana ya Rasulullah? Dari Hasan apa Sayyidina Husain? Beliau memukul pundaknya. Nih, dari Sayyidina Husain. An Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam qala qultu ya Rasulullah aminal mahdi am min ghairina fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal minna yahtimullah bihim din kama fatahu bina ya Rasulullah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, apakah Imam Mahdi dari keturunan kita atau dari keturunan yang lainnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal minna, justru dari kita, dari keturunan kita. Yahtimullah bihidin, Allah akan menutup agama itu dengan dia, dengan keturunan Rasulullah. Kama fatahu bina, sebagaimana dibuka itu agama dengan kita, dengan kami, para Ahlul Bait ya Rasulullah dan para keturunannya membuka agama Islam. Akhirnya juga ditutup dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mencintai keturunan Nabi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu hukumnya wajib. Kalau ada orang mengajak untuk membenci keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi, berarti ini nawas, kelompok orang yang memang membenci keturunan Nabi. Ini sesat, nggak boleh, haram hukumnya. Kita wajib mencintai keturunan Nabi, para habaib. Ya, mencintai baik yang benar ataupun yang nggak benar, karena kita melihat darahnya Nabi. Kalau yang nggak benar ya kamu nasihatin, jangan kamu benci. Kalau misalnya tangan kamu kotor kena tai kucing misalnya, ya tai kucing, potong ah. Ya kamu bodoh, masa jari kamu potong, ya kamu bersihkan, dicuci, kasih minyak wangi, sabun, kan begitu. Ada Habib, salah satu Habib yang nggak benar, kamu benci semua keturunan Nabi, kamu yang nggak benar. Kamu benci dia, kamu yang nggak benar, kamu nasihatin dia, beb, nggak boleh beb, itu haram beb, itu nggak boleh, datuk panjenengan ini nggak boleh, ngomong begini nggak boleh, haram hukumnya beb. Kamu nasihatin yang benar, yang santun, yang sopan begitu. Lah kamu dapat ilmunya siapa? Ilmu datuknya. Lah kamu dapat hidayah masuk Islam orang-orang tua kamu dulu itu berkat siapa? Berkat Rasulullah. Datuknya dia. Begitu. Paham ya? Itu namanya mencintai. Namanya mencintai. Nggak bisa saya mencintai Habib takut begini. Nah, kamu banyak alasan. Sudah diperintahkan mencintai Rasulullah Nabi, ya sudah, nggak usah banyak alasan. Gitu. Nggak usah banyak alasan. Paham ya? Begitu. Makanya saya pribadi ya sangat menghormati para keturunan Nabi, para keturunan Nabi. Apa saya membenci mereka yang kurang ajar? Enggak, saya nasihatin mereka. Saya enggak membenci mereka. Yai, saya ini ada acara maulid, mau nyumbang berapa antum? Oh iya Beb, kirim rekeningnya, kirim. Kadang 5 juta, kadang 10 juta. Padahal nggak ada acara maulid. Yai, ini anak mau bayar SPP, tolong antum bisa bantu nggak? Berapa Beb butuhnya? 2 juta. Oh ya Beb, kirim saya. Padahal saya tahu bukan buat anaknya, buat pribadinya, ini dan sebagainya. Kita punya buktinya. Saya tanya sama jamaahnya, sama yang dekat, apa betul Habib ini apa mengadakan maulid? Enggak. Oh ya sudah. Ya sudah. Makanya setiap transfer Habib, tolong antum ini kalau habis minta sumbangan dari saya pribadi, jangan ngomong ke orang-orang, nanti ketahuan kalau kamu enggak. Kan begitu. Apa saya benci mereka? Enggak. Banyak mereka juga yang berbuat baik sama kita. Banyak mereka juga yang ta'zim juga kepada kita. Banyak di antara mereka juga yang ikhlas luar biasa. Luar biasa, emang
kamu pikir satu orang berbuat begitu terus kamu langsung mandang Ahlul Bait keturunan Nabi begitu semuanya? Ya kamu salah. Kamu salah, nggak boleh. Makanya orang-orang Madura itu luar biasa kepada para keturunan Nabi, Masya Allah. Nah itu dijaga betul-betul, dijaga betul-betul. Ya. Nah dalam yang lain, hadis yang lain mengatakan la tadhhabud dunya hatta yamliku rajulun min ahli baiti. Tidaklah pergi itu dunia sampai memiliki seseorang dari keturunanku, sampai berkuasa seorang dari keturunanku, yuwati ismuhu ismi, yang namanya itu sama dengan namaku. Yamlur Allah adzan muqistan kama melihat jauran wudulman, akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kebijaksanaan sebagaimana bumi sebelumnya dikuasai dengan kejahatan dan kegelapan. Ya pokoknya namanya itu nama Nabi dan juga nama bapaknya sama dengan nama bapaknya Rasulullah. Dalam hadis yang lainnya ini banyak ini. Siapa dari putramu yang mana? Dari Hasan apa Husain? Maka Nabi memukul tangannya ya kepada menepuk maksudnya, bukan mukul, menepuk tangannya ke punggungnya Husain ini. Berarti keturunan Imam Mahdi itu dari keturunan Imam Husain. Makanya dari sana. Tapi yang paling kuat keturunan Sayyidina Husain. Nggak tahu As-Saggab apa Al-Habsyi, apa Al-Jufri, apa Al-Idrus, apa Bahasim, apa Banahsan, apa namanya Al-Kaf, Al-Attos, kita nggak tahu, atau Al-Haddad, kita tidak tahu. Tapi namanya itu namanya Muhammad bin Abdillah atau Ahmad bin Abdillah. Itu nama saya ini Imam Mahdi. Tuh. Nama kamu siapa? Imam Mahdi. Bangsa kamu? Al-Kalim. Al-Kalim. Bukan, tidak ada Al-Kalim itu. Paham ya? Kamu siapa? Imam Mahdi. Namamu siapa? Ya Muhammad. Marganya apa? Almarhum. Almarhum. Paham ya? Makanya dijaga baik-baik. Akidah ini tidak Ahlussunnah Jamaah yang sudah digerogoti pelan-pelan. Digerogoti pelan-pelan dari kalangan aswaja, terutama anak muda, supaya tidak lagi dia itu peduli dengan keturunan Nabi, supaya tidak lagi berpikir bahwa ini termasuk akidahnya Ahlussunnah Jamaah. Tidak. Ini sudah digerogoti pelan-pelan supaya para pemuda Ahlussunnah Jamaah tidak lagi mencintai keturunan Nabi. Pelan-pelan mereka sudah mulai mau menghilangkan akidah ini dari aswaja sendiri. Ya, hati-hati. Jadi tinggali mereka yang mengajak untuk membenci keturunan Nabi. Ini ajaran sesat dan ini nggak benar, nggak baik. Paham semuanya? Bang, paham bang? Woi, lempar tasbih mukanya tadi. Woi, batunya tambah kuat nih. Masya Allah, nggak dicabut cenderuannya ini. Ya, jangan disyuting viral nanti. Viral nanti ya. Nanti orang-orang pada datang ke sini, saya mau ketemu sama Bang yang mana Bang? Yang katanya kena batunya genderuwo itu yang mana orangnya? Oh yang ini, ya Allah, kayak piye, pimen kayak gini. Allah ini, yang orang weruh. Tiba-tiba terkak gendeng apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya. Besok akan dibahas tentang bab yang ketiga, yaitu tentang keadilannya Imam Mahdi ya. Keadilannya apa saja, bagaimana strateginya, apa saja
kekuasaannya besok akan dibahas yang di dalam bab ketiga. Panjang ini, Allahu a'lam. Masya Allah, mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.